Tadi kita periksa saksi saudara Karsa, ternyata berbeda keterangan dengan saudara saksi. Seolah-olah ini masalah uang nih lempar-lemparan. Siap, Bapak. Nah, lempar tanggung jawab nih kalau melihatnya gitu. Siap, Bapak. Saya ingatkan Bapak ini polisi penegak hukum, sudah disumpah, jadi double konsekuensi hukumnya ketika saksi bohong. Siap. Saya ingin katakan dari saksi bahwa tentang uang 30 juta itu, 30.400 itu dari mana dapatnya? Mohon izin Pak, saya sedang ada di Polsek. Ada anggota yang mengantar ke Polsek. Tadi sampaikan saya lupa, mohon izin Pak, siapa? Tanggal berapa itu? Hari pertama langsung. Hari pertama berarti tanggal 18. Baik, tanggal 18. Nah, pada tanggal 18 itu saudara saksi langsung memberitahukan ke pimpinan tidak? Ada tas itu kan ada di dalam tas kan? Di dalam tas. Itu betul tasnya. Betul Bapak. Isinya apa aja tas itu? Ada uang, perhiasan, kartu ATM, KTP dan lain-lain. Uang berapa jumlahnya? 30.400.000. Saksi sempat buka dulu. Kayaknya nggak berani buka awal-awal Pak. Kita buka bareng-bareng waktu itu buka. Bareng-bareng sama siapa? Ada Pak Yosep, Pak Mul, saya dan anggota di situ ada Pak. Nah, pada saat itu ada tas dan berisi uang dan perhiasan itu saksi memberitahukan tidak? Memberitahukan Pak, melaporkan. Pak Kanit Pak. Pak Kanit siapa Pak? Pak Karsa Pak. Pak Karsa. Siap. Pada saat itu juga? Pada saat itu Detik Pak, itu juga? Siap. Setiap ada kejadian saya laporin Pak Taufik. Dilaporkan. Nah, bukan baju saya laporkan juga kayak gitu. Laporan saksi apa ke Pak Karsa? Ini ada tas kan gitu. Pernah dicek agar dihitung apa aja dalamnya itu kan gitu. Terus oleh itu kita cek bareng-bareng oleh Pak Yosep, Pak Mul, kita hitung sesuai lalu dibuatkan berita acara. Berita acara apa? Barang ini Pak ada apa aja Pak barang-barangnya itu. Nah, itu pada saat saksi bicara ke saudara Karsa, Kanit Anda, saudara saksi, bicaranya apa? Ini uang dari TKP, siap, disita atau titipan? Mohon izin Pak, ini kan dari TKP. Pak Kanit mohon petunjukkan, saya kan selalu Pak, saya anggota bukan Kanitnya Pak, saya lagi Pak, saya nggak berani mengatur Kanit saya Pak kan gitu. Saya anggota melapor Kanit mohon petunjuk dan arahnya ini masalah BB yang hutang dari sana seperti apa kan gitu. Ya sudah, kalau ini kan karena mohon izin kami takut hilang dan sebagainya, awal-awal kita titipkan saja ke keluarganya. Titipkan saja ke keluarganya dulu, buatkan berita acaranya kan gitu, apa saja isinya, biar kita nggak salahkan pimpinan. Nanti sewaktu diminta oleh pimpinan, barang-barang tersebut sudah dititipkan di Pak Yosep. Penyerahannya itu tanggal berapa kepada Yosep? Mohon izin Pak, saya lupa tepatnya Pak. Pada hari itu juga atau beberapa hari kemudian? Beberapa hari kemudian Pak. Tanggal 24, 25, 23, 20? Saya lupa Pak. Lupa, baik. Ini saya yang memberitahukan kepada saksi tentang keterangan Pak Kanit, saksi tadi ya, Pak Karsa, bahwa saksi tahunya pada tanggal 25 itu barang sudah ada di meja saksi, Pak Karsa ya. Siap Pak. Kata saksi ini barang titipan dari Yosep yang harus dikembalikan begitu. Jadi di situ posisi Kanit hanya langsung menjalankan instruksi saja. Nah, itu betul apa salah? Mohon izin Pak, Pak Kanit saya udah tua Pak. Kadang-kadang dia lupa Pak. Saya yakin Pak ya, Karsa lupa. Umur berapa Kanit itu? 57 Pak. Masih aktif kan sekarang? 1 tahun lagi pensiun Pak. Siap. Tugas di mana? Pak Kanit di pos Jalan Cagak. Baik, sekarang masih di sana? Masih Bapak. Saksi berani dikonfrontir tentang keterangan tadi itu? Siap Bapak, saya pasti melaporkan keterangan ini Pak ke saya juga sudah. Saksi berani tidak dikonfrontir dengan Kanit Anda? Siap, berani Bapak. Ini masalah serius, masalahnya penghilangan barang bukti loh, itu tindak pidana. Siap Bapak, saya berani Pak. Jadi salah satunya itu. Siap Bapak, saya berani Pak. 8 juga bisa di situ. Siap Pak. Dari saksi berani ya? Siap Bapak, saya melaporkan Pak kejadian ini Pak ke pimpinan saya, semua Pak saya laporkan. Nggak ada yang saya tutup-tutupi. Termasuk kepada Kapolsek? Termasuk, mohon izin bukan ranah saya Pak Kapolsek Pak. Pak Kanit Pak yang melaporkannya Pak itu Pak. Saksi melaporkan tidak ke pihak Polres? Karena pimpinan saya Pak Karsa Pak, saya tidak melaporkan ke Polres Pak. Kalau saya melapor Polres saya terlalu jauh jaraknya Pak. Baik, siap. Saya izin yang mulia untuk memperlihatkan foto. Ya, silakan. Siap. Ini belum selesai. Ini fotografi ya? Siap, betul. Anggota Polsek Pak Dede. Pak Dede. Siap.
setelah kejadian, setelah Yosef dibawa dari SMA tadi itu. Dari SMA, betul. Dari SMA ini yang bawa siapa? Saya dan rekan saya. Nah, baik. Nah, ini berapa lama kejadiannya? Si Pak Yosef ini diinterogasi oleh saksi. Izin Pak, waktu itu perkiraan saya sekitar jam 8:30 Pak, ya 8:09 sampai kepotong ada Ibu Kapolres Pak, jam 11. Nah setelah itu dibawa ke TKP lagi, setelah zuhur bawa lagi ke kantor Pak. Nah, dari sini ini dibuatkan berita acara pemeriksaan atau apa namanya hal lain istilahnya yang terkait untuk menginvestigasi permasalahan ini. Tidak dibuat berita acara Pak, kita hanya interogasi awal Pak, karena belum ada LP, belum ada apa-apa Pak. Dasar kami hanya interogasi saja, menanyakan kronologis seperti apa kejadian ini, karena LP pagi itu belum dibuat Bapak, pagi itu. Nah, kejadian ini juga Pak Kanit tahu. Pak Kanit memerintahkan saya Bapak untuk bawa Pak Yosef ke Polsek. Baik, lanjut lagi ke masalah TKP ya. Siap. Di tempat kejadian perkara tadi saksi kan tidak masuk ke dalam ya. Siap, betul. Ya, tidak masuk ke dalam saksi. Nah, di situ saksi berapa lama ada di TKP? Paling sekitar jam 8 ya 10 sampai 20 menitan Pak di sana. 10 Pak. sampai 20 menitan. Siap. Saksi kemudian ke SMA terus kemudian ke Polsek ya. Nah, dari situ saksi sempat melihat tidak ada genangan darah atau air atau percikan di depan Alphard? Di depan? Di depan mobil Alphard. Di bawah Pak. Di bawah depan apa di belakangnya kan mayatnya di belakang Pak. Di bawahnya itu ada genangan air Pak, seperti air dan darah di situ Pak. Nah, di situ apakah ada tidak disaksikan dekat dengan pintu depan rumah ya? Pintu depan rumah. Di depan, saya di belakang Pak, di tengah-tengah garasi ini Pak. Jadi membelakangi pintu depan. Membelakangi pintu depan. Ya. Tapi saksi masuknya dari mana? Di samping Pak. Dari samping itu dari lorong itu ya? Iya. Apa namanya kebun itu ya? Ya. Nah, saksi tidak melihat pintu depan kebuka atau tidak? Kalau mau izin kelihatan terbuka sedikit Pak waktu itu. Siap. Nah, saksi sempat melawak ke dalam nggak? Lihat apa nggak? Nggak berani masuk ya Pak, karena kan udah anggota kan macam polis lain Pak. Kita menyuruh warga supaya keluar pinggir kayak gitu Pak. Pada saat itu ada berapa anggota yang datang di situ? Ada Pak Karsa, Pak Aceh, Pak Dede, setelah itu Pak Roni menyusul Pak gitu. Nah, saksi pada saat itu sempat melihat nggak kondisi dalam rumah itu seperti apa? Tidak Bapak. Sama sekali. Tidak melihat Bapak seperti apa. Tirainya terbuka atau tidak? Tirai rumah. Itu kan kacanya lumayan besar nih kemarin kita olah TKP itu. Melihat tidak? Siap, saya tidak fokus ke tirai Pak. Nggak melihat ke sana saya Pak, nggak melihat. Saksi di sebelah mobil Alphard itu sebelah mananya? Sebelah kanan. Ini Alphard, di belakang Alphard nih Pak, dekat BMW Pak. Oh, saksi nggak sampai ke samping ya? Siap enggak Pak, dekat BMW. Ya? Dekat BMW. Nah, saksi melihat tidak ada apa namanya tim Inafis datang, saksi lihat ya? Saya nggak bertemu tim Inafis Pak, karena udah di Polsek saya. Nah, dari tim Polres datang, saksi tahu nggak? Polres, oh itu pagi-pagi saya belum ketemu Pak, mana Pak? Siap. Saya beralih ke masalah MIMIN-CS ya. Iya, siap. Baik Pak. Nah, kita lanjutkan, sudah beralihkan ke MIMIN-CS ya. Nanti lanjutkan setelah maghrib ya. Oke. Setelah sidang diskor ya.